Jadi terjun sebagai petani sejak kapan? Kalau saya pribadi hobi di bidang pertanian memang sejak kecil saya hobi karena memang saya hidup di lingkung keluarga petani. Cuman untuk fokus di dunia pertanian awal 2016 saya sudah mulai bertani. Cuman lebih fokus saya membangun Wiguna Farm dan mengetuai kelompok tani Wiguna Tani Mukti itu di tahun 2019 dan launching itu di tahun 2020. Dan alhamdulillah jangka waktu yang sekian singkat kita udah ada beberapa yang dilaunchingkan dari hasil produk, program-program edukasi dan lain-lain juga. Wiguna Farm sudah terfasilitasi. Nah, perbedaan sebagai petani milenial dengan petani konvensional atau yang kolonial itu dulu, apa kira-kira yang diterapkan oleh Kang Hasan? Jelas memang kalau lebih ke teknis memang ya, kalau cara budidaya itu memang ada perbedaan, cuman tidak terlalu signifikan. Kita yang petani milenial tetap mengacu kepada budidaya yang petani senior, cuman ada beberapa tambahan baik dari itu saprodi, alat-alat pertanian dan lain-lain memang yang udah modern, ada tambahan. Tujuannya sih sebenarnya untuk mempermudah proses budidaya dan menekan biaya produksi sehingga outputnya yaitu kembali lagi ke kesejahteraan petani seperti itu. Tapi selama ini ada peningkatan produktivitas hasil pertanian nggak dengan metode yang lebih modern yang diterapkan petani milenial? Oke, untuk peningkatan ada beberapa poin baik itu dari kualitas ataupun dari kapasitas produksi itu sendiri. Cuman untuk saat ini kami itu produksi lebih mementingkan di kualitas dengan teknik-teknik pada zaman saat ini, teknologi yang canggih, kita bisa mencetak hasil produksi dengan kualitas yang super. Mohon maaf dibandingkan dengan yang konvensional, penerimaan pasarnya secara standar, kita bisa go dengan mengejar pasar yang kelas menengah ke atas. Ya itu tadi, kebutuhan produksinya tetap harus mengacu dan SOP budidayanya itu harus mengikuti zaman era seperti saat ini. Lebih seperti itu sih. Berarti lebih ke ini ya, teknologi dan juga kualitas dan kuantitasnya juga. Dan juga mungkin digitalisasi ya untuk Digitalisasi tetap untuk lebih ke pemasaran. teknis pemasaran sih kalau digitalisasi itu. Cuman memang berkembang pesatnya itu untuk saat ini baik itu dari stakeholder, apalagi kita pembudidaya di marketing juga sih, fokus utamanya sih di marketing. Marketing itu sangat membutuhkan untuk digitalisasi. Makanya mau tidak mau, siap atau tidak siap, petani zaman sekarang harus siap menghadapi dunia pertanian yang sudah berevolusi dan digitalisasi. Kalau kendalanya apa? Kendala, kalau bicara kendala itu sangat kompleks, baik dari pembudidaya, pelaku, sumber daya manusia, baik itu dari pemasarannya juga, masing-masing mempunyai kendala. Termasuk permodalan? Permodalan terus terang menjadi kendala juga, tapi untuk kami sebagai petani juga itu kan lebih utama itu memang di pembudidayaan dan akses pasar. Kalau harapan bantuan dari pemerintah kira-kira apa untuk bisa meningkatkan semangat para petani, khususnya petani milenial ya? Yowes, terima kasih sebelumnya kepada pemerintah terkait juga khususnya pemerintah pertanian yang sebelum-sebelumnya. Untuk harapan saya ke depan, saya selaku petani milenial, duta petani milenial, mewakili rekan-rekan semua, terutama yang dibutuhkan itu bimbingan, edukasi tentang apa sih itu tentang dunia pertanian. Jadi cetak dulu lah manusia yang handal, manusia yang berkualitas, manusia pertanian yang benar-benar berkualitas. Berawal dari manusia, pemikiran manusia dan hati manusia yang ingin bertani, tidak menutup kemungkinan hasil budidaya pertaniannya itu juga ikut berkualitas. Kalau alsin dan lain-lain itu hanya pelengkap, tapi yang modal utama yaitu cetak dulu sumber daya manusia. Oke, makasih.